bahasa Ibraninya apa? Enggak, saya tanya dulu Bang Nandar. Keset, keneset. Loh, enggak. Saya tanya apa, Bang Nandar tanya balik. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita. Channel Salam Satu Tuhan. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Salam Satu Tuhan, channel yang selalu menyajikan tayang-tayang sangat menghibur dan juga sangat mengedukasi. Baiklah teman-temanku semua, kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Bang Nandar bertemu dengan Oten yang cantik. Nah, Oten ini kelihatannya naksir dengan Bang Nandar, tapi Bang Nandar pura-pura jual mahal. Baiklah teman-teman, bagaimana kita lihat keseruan Bang Nandar ini dalam merayu cewek Oten ini, kita saksikan sekarang. Bang Ya, Nandar, arti gereja itu sesungguhnya apa? Ya, gereja itu adalah rumah ibadahnya orang Kristen yang tidak pernah dikasih tahu. Itulah katanya yang ahli gereja Loh. itu adalah orangnya, Bang Nandar, orangnya. Kok gereja orangnya? Di mana ayatnya kalau gereja itu orangnya? Gereja itu tempat untuk ibadah bagi para teman-teman yang mengikuti Rasul Paulus. Gimana sih? Kasih tahu loh. Bukannya sadar. Loh, nggak usah Bang Nandar menyampaikan, maksudnya nggak usah Bang Nandar memaksakan kehendak Bang Nandar untuk semua orang mengikuti. Saya tidak memaksakan kehendak, Kak Yuli. Jangan takut. Saya hanya bertanya. Udah dibilang. Tolong, kan ada lagunya dari Peter Pan, dari Welly, Bang Nandar, apa yang sudah menjadi jawaban saya, Bang Nandar itu harus menghargai apa yang sudah menjadi jawaban saya. Jadi kenapa saya sudah bilang kenapa harus ke gereja lah, Bang Nandar aja saya tanya apa arti gereja. Arti gereja dalam bahasa Ibrani artinya keset. Apa sih Bang Nandar? Keneset, jangan di-framing loh nanti. Keneset. Ya, udah. Keneset itu gereja. Kalau Yesus itu ibadahnya di Bethel. Makanya ada gereja Bethel Indonesia. Kenapa pakai gereja? Kenapa nggak pakai Bethel aja? Bethel, Bait Allah. Kok jadi gereja? Coba Anda renungkan. Ya sudah lah Bang Nandar, aku tuh sekali ngeliat Bang Nandar ini memaksakan kehendak orang. Saya gini Mbak, gini Kak Yuli, baik atau tidak baiknya gini, baik atau tidak baik waktunya kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Dan aku yakin maaf aku potong, orang yang menyebarkan kebaikan firman Tuhan itu ada orang yang tepat dan bukan Anda Bang Nandar, asal Anda tahu ya. Ya makanya kalau saya tidak tepat, berikan saya ayat kalau Yesus pernah beribadah di gereja. Dan itu nggak penting saya sampaikan ke Anda karena bagaimana tidak penting? Coba saya tunjukkan ayatnya, Bukan Bang Nandar. Yes. Loh, kok bukan? Saya tunjukkan ayatnya kok jadi bukan? Gimana Dengar sih? dulu Bang Nandar, kenapa aku menyampaikan ini sama Bang Nandar? Kalau aku menyampaikan sama Bang Nandar tentang kekristenan buat apa? Sementara agama yang Bang Nandar peluk itu kan bukan agama kita. Jadi mau banting tulang kayak apapun disampaikan nggak akan bisa nyambung Bang Nandar, karena bukan Bang Nandar itu bukan yang menjalani iman kita gitu loh. Justru kita diskusi agar mbaknya jadi paham. Ya, kalaupun saya paham, tapi nih, saya dengan nih gua kasih tahu biar lu paham ya. Sorry ya. Yang sopan ya Bang Nandar. Lalu iya, terus gua nggak sopannya di mana? Iya sopannya biasa-biasa aja. Loh, dari tadi begitu deh nih. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, bukan ke gereja. Dan ketika ia mengajar di situ, ya. Nah, di dalam bahasa Ibraninya coba lihat nih. Coba malah enggak baca bahasa Ibrani Bang Nandar. Baca aja. Iya enggak, di screenshot biar nanti atau direkam. Nih teman-teman ya, ini bahasa Ibraninya nih. Lebait Hamikdas. Kalau dalam bahasa Arabnya Masjidil Aqsa. Yesus mengajar di Bait Hamikdas, Lebait Hamikdas. Kenapa jadi gereja?
Dalam bahasa Indonesianya bait Allah. Yesus mengajar di bait Allah. Saya tanya nih Bang, Kak Yuli, coba buka hatimu. Buka hatimu. Jelas, Bang Nanda. Loh, nggak buka hatimu untuk menerima kebenaran. Saya tanya ke Kak Yuli sudah 50 tahun jadi orang Kristen, betul? Kak Yuli 50 tahun jadi orang Kristen, betul? Enggak, umur saya belum segitu. Ya saya tanya berapa berarti? Kalau saya kelahiran 95, saya lahir pada tanggal, oke saya kasih tahu saya saja. Intinya, Mas, Saya lahir pada, saya tidak pernah menyukai anak di bawah umur ya. Paham sampai sini? Berarti saya oke sudah usia... baik. Baik, oke. Oke, saya usia 25 Desember, saya lahir pada tanggal 25 Desember, hari Senin, pukul 3.30 WIB pagi, Bang Nanar, ya? pada tahun, Memang pada ada tahun yang boleh ya, sebentar Bang dulu, aku lagi ngasih tahu kok, gimana sih, Enggak, aku sama Bang Nanar. aku lahir pada tahun, aku lahir pada tahun 95, baik. Saya rasa umur Anda dengan saya nggak jauh berbeda. Mungkin saya 30, Anda 40, atau Anda 35 lah, atau berapa, 37 atau 38 lah, terserah Anda. Karena Anda nggak mau kasih tahu. Cuma ranknya Bang Nanar, saya ya oke. Kita tidak membahas umur. Saya tidak membahas umur. Yang jadi dengar aku ya. Dari tadi 36. Terus nggak jelas ngomong apa, ngebahas masalah umur. Itu nggak ada relasinya dan konteksnya tentang gereja yang tadi kau sampaikan. Jangan blunder Bang Nandar, ya. enggak. Makanya dengarkan saya dulu, belum selesai. Malah tuh urun. Nggak usah. Saya gini loh, saya justru cari jemaat seperti Anda, karena yang lain gak ada yang berani. Cuma Pak Pendeta Padi Umay yang berani sama saya. Nggak apa-apa. Jangan kau hiraukan orang lain berkata apa. Orang lain berbicara tentang apa. Orang lain berbicara tentang apa saja tentang saya nggak pernah hiraukan. Jadi kalau Anda mau menjadi public figure, mau jadi orang sukses, jangan terlalu melihat komentar orang lain tentang Anda. Orang yang mencintaimu tidak akan butuh tentang apa yang kau jelaskan. Orang yang membencimu tidak akan percaya apa yang kau jelaskan. Ini gua aku dengar kau ngomong Bang Nandar, udah lah ya. Turunlah ya. Kabur. Jangan kabur dong. Ya makanya jangan kabur. Aku lagi mengedukasi. Masalahnya aku nggak mau diajari sama orang kayak Bang Nandar gitu loh. Saya seorang pengajar. Nah, berarti Anda menolak perkataan Yesus. Ya, Yesus mengatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Saya ini pohon yang baik. Yakin banget. Saya justru saya menerangkan apa yang tertulis dalam kitab Anda. Bang Nandar, makanya begini, sebentar, gini. Yul. Bang Nandar, sebentar aku potong. Itulah kelemahan Anda, Bang Nandar. Saya kasih tahu ya, supaya forum ini mendengar ya. Padi yang banyak isinya itu tidak terlalu banyak bacot, Bang Nandar. Diam. Tapi dia banyak isinya. Biasanya yang keluar-keluar itu teman-teman bisa nilai sendiri, ya. Aku nggak mau buktikan saja kalau saya tidak ada isinya ya nggak masalah. Tetapi kebenaran firman Tuhan harus saya sampaikan. Makanya saya tanya kepada Anda. Oke lah. Mungkin Anda mungkin 30. Oke, perhatikan saya. Anda hidup menjadi orang Kristen lebih daripada 30 tahun. Ya. Terus masalahnya apa Bang Nandar? Masalahnya kenapa Anda ibadah ke gereja sementara Yesus ibadahnya ke bait Allah? Loh, ya itu cara Kristen dong untuk pergi ke gereja. Masalahnya di mana gitu loh? Yang terus katanya cinta Yesus. Loh, iya. Katanya cinta Yesus, kenapa ibadahnya di gereja? Bukan ke bait Allah. Terus Bang Nandar maunya kita ibadah di mana coba? Asyhadu. Ih, gila. Loh kok gila, kan katanya lu kan nanya sama gua. Jangan Bang Nandar, terus kita aku lagi mau. Terus lu kan nanya kan, you kan tanya, Bang Nandar, terus kita ibadahnya harus di mana? Di Baitullah. Caranya asyhadu. Jangan harap Bang Nandar ya. Sejauh ini imanku masih kuat. Jangan kau jadi iblis dalam kehidupan. Sekarang belum aja. Hai, Bang Nandar. Aduh, kabur. Takut. Kan Anda yang bertanya.
Bang Nandar bagaimana terus caranya? Kan gua kasih tahu caranya. Asyhadu, biar Tolong ibadahmu jangan sama dengan pergi Yesus. dari kehidupan saya, Tuhan. Pergi jauh-jauh. Hush, udah Bang Nandar. Semakin Anda kabur. Pasti gitu, Glenn. Kabur. Kabur, panas. Ya udah kabur. Ya, Wah, karena bahaya kamunya nih, harus teman-teman pergi, lihat kan nih. ini komalnya aku. Coba lihat aura wajahku, coba lihat. Gelap. Bentar, aku. Nah, kita lihat nih ya. Lihat nanti matanya dia pasti GR dia. Tuh kan, tuh lihat tuh. Tuh kan. Wah, bahaya ini. Tuh, coba lihat. Lepas kacamatamu. Nggak mau. Lepas. Nah, ini udah bahaya teman-teman. Kena ini kalau saya nakal kena ini. Tuhan Yesus Tuh kan? berkati aku ya Tuhan, biarkan Tuh aku kan? menjadi pribadi Beda yang teman-teman. sama kepadamu. Inilah teman-teman, lihat teman-teman. Tuh lihat tuh coba. Coba buka kacamatamu. Ih, kok maksa banget Kena sih, kamu. Nandar? Lu kenapa? Iya kena kamu. Lu kenapa? Tuh kan. Beda teman-teman. Ih, biasa aja, kepedean banget sih lu Bang Nandar, sok kegantengan lu. Udah lah, anak Ya, lu. enggak, aku tuh. Tuh kan lihat tuh. Ya, enggak pede dia. Tuh kan. Coba lihat Tapi itu sini. maksudnya Nah, makanya dengarkan saya. nggak mau sesat. Kita berbicara. Tuh kan. Lihat teman-teman, beda tingkahnya salting dia. Nandar. Tuh kan, kabur. Ngebut. Ini lagi ketawanya Bang Nandar. Kabur. Nggak jalan. Kabur. Kabur tuh lihat Habis tuh. Itu dia tuh, salting dia menghadapi saya. Kan lihat tuh. Nah, tuh kan lihat. Tuh. Gelap banget. Tuh kan Udah, beda. Bang Nandar. Teman-teman, salting teman-teman. Lihat beda kita ini laki-laki yang sudah mengarungi samudra kehidupan. Beda tuh dia. Itulah Bang Nandar Coba ya. Nandar keluar, tapi dia nggak mau. Teman-teman lihat ya. Teman-teman. Nandar keluar, tapi nggak mau keluar tuh dia. Ini keluar Itu sekarang. tandanya teman-teman. Aduh. Habis ini pasti bakal di YouTube-nya keluar. Tuh. Nandar menghargai perempuan, pret. Habis itu paling ditayang. Nah, tuh kan. Nah, teman-teman lihat tuh kan. Kayak perempuan itu. Kan bisa itu aku. Sumpah. Cuma kan kita ini apologet Islam, nggak mau ada gosip Nandar menggoda Oten sampai Oten mualaf. Saya nggak mau ada gosip kalau orang mualaf gara-gara saya iniin ya, nggak mau saya. Kalau saya nakal, saya mau nakal itu mikir-mikir dulu. Dan Bang Juma, kasihan Ustadz Wapi, kasihan debater muslim yang lain. Karena kalau saya nakal, yang jelek itu bukan hanya saya, pasti dibawa-bawa yang mereka itu semuanya. Wah, ternyata Nandar ini grupnya Wapi ini misalnya. Wah, dia ada main sama cewek Kristen. Wah, udah jelek nama saya. Jelek nama apologet. Bang Nandar check in sama Yuli misalkan, ini waliyauzubillah ya. Dia ternyata di Palembang 3 hari bersama Yuli. Akhirnya punya anak. Wah, bahaya ini. Yang rusak bukan hanya saya. Jadi kita itu sebagai apologet jangan mengedepankan ego. Tapi lihat, kasihan kawan-kawan kita yang berjuang dengan tulus. Kasihan ya Bang Juma, Uniripa misalnya, Ustadz Tahta dan Ustadz Wapi yang berdakwah siang malam secara tulus dikotori dengan kita. Jangan. Makanya saya kalau masalah cewek nggak berani saya, masalah uang nggak berani saya. Kenapa? Nanti yang rusak semuanya. Karena nilai setitik rusaklah susu sebelanga. Nih, saya kalau mau nakal teman-teman gampang itu, cewek-cewek di TikTok tembakin semua tuh itu. Terima itu. Apalagi muka saya kan nggak jelek-jelek banget kan.
Oke. Intermezzo ya, intermezzo. Ada yang naik. Pak Johana belum bisa open cam. Wahyu Priyono belum bisa open cam. Mohon maaf Pak ya. Oh, belum bisa open cam. Sorry. Komandan Mahir Digital. Oke, Mahir Digital. Oke. Dasar. Suruh open cam malah. Belum bisa open cam. Demikianlah teman-teman, telah kita lihat bagaimana Bang Nandar beraksi dalam menyampaikan firman-firman Bible kepada oten-oten yang naik dalam komalnya. Tetap pantengin terus channel ini, channel Salam Satu Tuhan ini. Yang belum subscribe tolong di subscribe biar cepat berkembang channel ini dan membuat kita semangat dalam mengupload video-video yang lainnya. Baiklah teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.